Udah. Halo semuanya, kembali lagi dengan Blessed Family Channel. Kita berdua di sini, biasanya sendiri-sendiri ya, dan kali ini kita punya waktu. Aku dengan Mawan dan ini teman aku Yunis yang biasanya bareng dengan aku buat video. Kali ini kita punya waktu yang sama, free-nya maksudnya, jadi kita bisa bareng-bareng buat video. Kali ini kita mau bicara tentang Arbeitslosengeld di Jerman. Gimana sih cara beantragen atau cara mendapatkan Arbeitslosengeld di Jerman? Ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau contohnya kita itu di Jerman atau selesai FSJ, selesai praktikum contohnya, atau selesai Ausbildung, dan kamu itu belum mendapatkan Platz untuk pekerjaan yang baru, kayak untuk Ausbildung belum dapat tempat, atau begitu juga untuk kerja belum dapat tempat selesai Ausbildung. Nah, kamu bisa mendapatkan atau bisa beantragen Arbeitslosengeld. Gimana sih caranya? Nah, kita punya pengalaman, kita juga pernah mendapatkan Arbeitslosengeld. Itu Arbeitslosengeld-nya aku pernah dapat setelah praktikum dan setelah Ausbildung juga. Ya. Nah, cara mendapatkannya, cara-caranya kita bakalan bahas di sini. Benar, check it out. Cekidot. Ini coach kita lagi agak rebel. Dia pengen ikutan verbum di video kita. Jadi biarkan aja saudara-saudara ya. Oke. Sekarang kita mau membahas bagaimana sih atau apa sih tahap awal tahap yang bisa kamu lakukan untuk kamu mendapatkan Arbeitslosengeld di Jerman. Teman aku Yunis akan menjelaskan sedikit tahap awalnya, dan kalau aku juga ada yang masih ingat karena itu udah agak lama ya, bisa juga ditambahin, jadi kita saling melengkapi gitu. Benar. Jadi itu Arbeitslosengeld itu kita kalau sudah bekerja selama 1 tahun kira-kira ya. Jadi waktu itu saya FSJ di rumah sakit itu jangkanya 1 tahun, dan saya juga membayar asuransi Versicherung, itu harus pflicht ya. Nah, mereka melihat itu kalau kita sudah bayar asuransi, membayar Versicherung, dan mereka akan melihat di data mereka. Nah, pertama saya datang ke Arbeitsagentur, itu nama tempatnya. Jadi saya bilang saya mau beantragen, apa ya bahasa Indonesianya? Mau meminta gitu lah, misalnya mau ya kayak melamar gitu untuk mendapatkan uang pengangguran Arbeitslosengeld. Terus mereka bilang, oh ya oke, kami akan melihat persyaratan apa aja yang bisa gitu. Terus mereka melihat di komputer mereka apa-apa aja. Terus mereka kasih ke saya formulir yang harus saya isi, banyak itu ya. Dan itu di formulir itu banyak yang harus saya isi dan akan saya tambahkan juga sebagai apa ya dibilangnya, lampiran. Betul sekali. Itu. Terus setelah itu mereka akan cek semuanya, dan ya saya pulang, saya isi semuanya, saya kerjakan semuanya, dan setelah itu mereka menerima berkas dari saya. Dan waktu itu saya setelah FSJ saya sebenarnya sudah dapat tempat Ausbildung di sini di Jerman. Terus mereka juga tapi tetap mencari Ausbildung untuk saya selagi saya beantragen Arbeitslosengeld itu. Dan itu kita mempunyai Anspruch oder hak itu selama 1 tahun untuk mendapatkan uang pengangguran itu. Dan itulah ya. Jadi kita juga bakalan dikasih Unterlagen dari mereka, berkas-berkas gitu ya. Dan itu banyak juga ya, taulah birokrasi di Jerman ini gitu ya. Jadi itu sampai ada 10 lembar gitu kali ya. Ya benar. Jadi kita bakalan ngisi. Tapi kalau kita contohnya kurang ngerti apa sih maksudnya ini, kita bisa kosongkan dulu. Nanti pas kita bawa kembali ke Arbeitsagentur itu, kita tanya ini maksudnya apa. Jadi kita juga
bisa ngisi di sana juga. Jadi kita isi selanjutnya setelah mereka kasih tahu atau jelaskan, oh ini kamu ngisinya begini, kamu di sini juga isinya begini. Jadi mereka jelaskan dan kamu bisa lagi ngisi di sana, nambahin gitu ya. Kalau kamu contohnya di rumah kurang mengerti apa sih maksudnya pertanyaannya di sini ini gitu. Jadi kamu bisa nanya dulu sama mereka, terus kamu nanti isinya pas di Arbeitsagentur itu, pas kamu lagi datang lagi ke sana gitu. Nah setelah itu, setelah mereka periksa, nah mereka juga bakalan lihat di komputer mereka juga ya, seberapa lama kamu udah di Jerman. Benar. Terus berapa lama kamu juga udah bayar asuransi gitu contohnya. Terus mereka bakalan hitung sendiri nanti. Makanya setiap orang itu beda-beda ya Arbeitslosengeld yang mereka terima. Benar. Jadi itu nggak sama gitu. Tapi lumayan juga lah maksudnya ya, karena pada saat kamu menerima Arbeitslosengeld, mereka juga bakalan bayarin asuransi kamu selama kamu nggak dapat pekerjaan atau selama kamu belum dapat Ausbildung. Mereka bakalan bayarin apa-apa yang perlu dibayar ke Staat atau ke negara gitu ya. Jadi mereka bakalan menanggung jawab itu, dan sisanya nanti mereka transfer ke kamu. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing lagi. Oh, kalau mereka ngasihnya aku cuma segini, apa cukup untuk bayar asuransi, bayar ini, bayar itu di luar dari yang mereka kasih sama kamu. Betul gitu. Sekali. Ya. Dan nggak ribet-ribet amat sebenarnya ya. Ya good, maksudnya pas ngisi pasti pusing ya, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan mereka yang harus kita isi sedetail mungkin. Tapi seperti yang kita sudah bilang tadi, kalau kamu kurang mengerti, kosongkan aja dulu. Terus nanti pada saat kamu datang kembali lagi ke Arbeitsagenturnya, kamu bisa tanya ini maksudnya apa gitu. Dan setelah itu kira-kira 2 minggu kemudian kayaknya ya, kita bakalan bisa sudah menerima duitnya. Ya, dan seperti yang saya katakan, waktu itu saya sudah ada Ausbildungsplatz, sudah ada tempat Ausbildung. Jadi walaupun saya sudah ada tempat Ausbildung, mereka tetap mencarikan tempat untuk saya, karena kan mereka nggak akan menunggu sampai kita setahunan Arbeitslos, rugi mereka nanti rugi. Jadi mereka tetap ngasih di mana Ausbildung ada tempat untuk apa, kita dikasih supaya kita datang atau supaya kita melamar, dan mereka kasih berkas-berkas yang mereka bantu untuk itu. Dan waktu itu juga bedanya saya dengan Mawan, waktu FS-Shot itu saya punya Nebenjob yang tidak lebih dari 400 euro. Jadi walaupun saya punya Nebenjob, itu tetap mereka biarkan, dan saya tetap mendapat Arbeitslosengeld. Yang penting seperti yang saya katakan, Nebenjobnya itu tidak melebihi dari 400 euro penghasilannya. Itu. Dan setelah itu juga, setelah Ausbildung, saya ada juga waktu itu saya itu lagi beantragen lagi itu Arbeitslosengeld, dan itu di Ausbildung yang selama 3 tahun itu, dan itu juga memiliki nilai yang lebih tinggi Arbeitslosengeld-nya daripada waktu FSJ. Jadi mereka itu kira-kira menghitungnya Arbeitslosengeld itu kamu terima kira-kira 60% dari yang selama kamu terima sebelum-sebelumnya gaji kamu. Jadi contohnya gaji kamu di Ausbildung itu kira-kira 800 euro atau mungkin 800, buatlah kisarannya 800 euro sampai 1000 euro contohnya. Jadi mereka menghitungnya dari situ. Nah contohnya di tahun ketiga kamu pasti dapat lebih tinggi kan gaji kamu di Ausbildung. Jadi contohnya kamu dapat kira-kira 1000 euro di tahun ketiga Ausbildungnya. Nanti mereka itu bakalan hitung kira-kira 60% dari gaji terakhir kamu selama di Ausbildung. Begitu ceritanya, caranya mereka buatnya. Ya, benar sekali. Intermezzo lagi, intermezzo. Jangan terlalu serius, Ya, jadi setelah itu, nah kayak aku dulu itu juga pada saat setelah selesai Ausbildung, aku itu pengen break dulu 1 bulan kira-kira sebelum aku melanjutkan pekerjaanku sebagai Altenpflegerin setelah selesai Ausbildung gitu ya. Nah jadi itu mereka ngelihatnya, sebenarnya mereka sudah tahu, aku juga sudah bilang, oh aku itu sebenarnya mulai kerjanya, contohnya dulu itu aku Ausbildung selesai bulan 7, terus aku mau mulai pekerjaan itu bulan 9. Aku kasih tahu juga sama mereka, aku bulan 9 sebenarnya udah dapat pekerjaan, cuman bulan 8 aku belum ada pekerjaan karena mereka memulai
kontrak kerjanya itu bulan 9. Aku bilang begitu sama mereka, terus mereka bilang oh ya udah nggak apa-apa, 1 bulan kamu dapat Arbeitslosengeld dari kita. Jadi mereka hitung nah dari gaji yang sebelumnya aku terima di Ausbildung, 60% dari situ aku terima selama 1 bulan itu. Di luar mereka bayar asuransi kesehatanku juga, dan bayar yang lain-lain yang khusus untuk kewajiban kita untuk ke negara ya, yang harus kita bayar di Jerman ini, begitu. Benar sekali, ya, seperti yang kita bilang, itu kita punya hak atau Anspruch itu 1 tahun, ya. Dan waktu itu kami belum menikah, jadi tidak ada hubungan dengan suami, semuanya itu murni. Walaupun kita di sini orang asing, Ausländer, kita punya hak untuk itu. Benar sekali, tanpa ada ikatan sama suami. Dan yang paling penting itu kamu coba aja, tidak apa-apa. Coba tanyakan langsung ke Arbeitsagenturmu. Kalau kamu juga nggak dapat apa-apa, mindestens atau minimal kamu dapat pengalaman. Jadi untuk di lain waktu nanti kamu tahu bagaimana cara-caranya. Atau kalaupun kamu tidak dapat, mereka bakalan kadang ngasih alternatif lain juga, bagaimana kamu tetap bisa hidup di Jerman ini. Karena bagi orang sini, mereka itu paling tidak bisa melihat orang sampai di jalanan tidak punya makanan, tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Jadi mereka bakalan usahakan dan pasti kasih jalan keluar. Mereka akan menolong. Ya, benar sekali. Ya, berusaha, percaya diri, jangan malu-malu, dan tetap berdoa. Benar sekali. Ya, sekian dulu info dari kita. Di lain waktu kita akan bahas tema-tema yang penting juga di Jerman ini, yang mungkin kita sudah alamin duluan. Kita mau juga berbagi apa-apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kita tinggal di Jerman contohnya, atau kalau kita sedang Ausbildung atau kita sedang praktikum. Dan kita bakalan bahas satu persatu nanti temanya di video-video berikutnya. Betul, mengenai Wohnung atau rumah atau mencari kamar atau bagaimana. Kita juga punya pengalaman. Nanti kita bagi-bagi lagi. Oke? Benar sekali. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Nanti kita kembali lagi di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye.